Oke, untuk aritmia jantung pertemuan kali ini kita membahas aritmia jantung yang mengancam nyawa ya. Yang mengancam nyawa karena ini akan dijadikan dasar untuk kalian praktek nantinya ya. Nah, sebelum kita belajar aritmia jantung tentunya kalian harus tahu dulu nih EKG dasarnya bagaimana ya. Kebetulan kalian sudah belajar terkait EKG dasar di semester kemarin ya. Kalau kita ingin membaca EKG itu kan yang pertama dilihat adalah papernya ya, kertas EKG-nya, di mana kertas EKG itu ada kotak besar. Oke, kotak besar itu biasanya garis merahnya itu agak tebal. Ya, ini kotak besar namanya. Kemudian di dalam kotak besar itu ada 5 kotak kecil ke kanan ya. Kemudian 5 kotak kecil ke atas. Oke. Nah, kita tahu satu kotak kecil ke kanan itu menunjukkan detik, ya, menunjukkan detik. Tetapi kalau ke atas itu menunjukkan voltase. Makanya kalau misalnya kita lihat satuan ke kanan itu second, tetapi kalau ke atas itu milivolt. Karena tadi saya bilang bahwa kalau ke kanan itu menunjukkan waktu, makanya dia second, detik gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau ke atas itu voltase. Voltase itu menunjukkan apa? Yang tadi ya satuannya adalah milivolt gitu. Nah, sekarang kita lihat, kalian tolong perhatikan ke sini ya. Satu kotak besar tadi ditandai dengan garis merah yang lebih tebal dibandingkan dengan garis-garis yang lain. Oke. Nah, satu kotak kecil. Oke, saya ulang ya. Satu kotak besar ini di dalamnya ada 5 kotak kecil ke samping dan 5 kotak kecil ke atas. Oke, kita bahas satu-satu. Satu kotak kecil ini jika dia ke samping, satu kotaknya adalah 0,04 second ya, karena ke samping second menunjukkan detik. Tetapi kalau misalnya ke atas itu satu kotak kecilnya adalah 0,1 milivolt. Oke, ke samping 0,04, oke, kemudian ke atas 0,1 milivolt. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat nih, satu kotak besar ada berapa kotak kecil? 5 kotak kecil. Jadi kalau misalnya satu kotak besar itu berapa second? Tinggal kali aja 5 kotak kecil dikalikan 0,04 karena satu kotak kecilnya adalah 0,04. Jadi kesimpulannya ketika kalian berapa second nih satu kotak besar ya tinggal kali aja 0,04 kali 5, bener nggak? Jadi 0,2 atau 0,20 second. Oke, begitu juga dengan voltase ya. Voltase satu kotak kecil ke atas itu 0,1. Jadi satu kotak besar ke atas itu ada 5 kotak, berarti 5 kali 0,1. Berapa tuh? 0,5 milivolt gitu. Oke. Terus kemudian kalian sudah tahu nih ya, sudah tahu maksud dari kertas EKG, berapa kotak kecil, berapa kotak besarnya. Ke samping ataupun ke atas. Ke samping menunjukkan detik, makanya satuannya second, ke atas voltase. Makanya satuannya adalah milivolt. Kemudian kalian juga akan melihat ini, gelombang ya, gelombang. Nah, gelombang itu yang mana aja? Gelombang itu yang pertama adalah gelombang P. Nah, ini gelombang P. Oke. Kemudian selanjutnya kalian akan menemukan gelombang Q. Kemudian gelombang R, S, T, U, kemudian P kembali. Seperti itu. Akan selalu seperti itu, harus seperti itu. Kalau misalnya tidak ada P, tidak ada apapun, itu berarti itu ada kelainan. Jantung itu bagus ketika ada P, Q, R, S, T. Gitu ya. P, Q, R, S, T.
Oke. Oke, kemudian selanjutnya kalian akan menemukan kompleks. Kompleks itu apa nih? QRS kompleks. QRS kompleks itu awal Q, ini awal Q. Ya, karena kalau gelombang Q itu yang bawah sini, tetapi kalau QRS kompleks itu dari awalan Q, awalan turun ke bawah sampai ini S. Ya, itu QRS kompleks. Kemudian kalian juga akan menemukan segmen. Ya, segmen itu seperti ST segmen. Nah, dari S ke T itu ST segmen. Kemudian ada yang namanya interval. Interval itu ada PR interval, ada QT interval, ada RR interval. Ya, lihat PR interval dari awal P sampai awal Q. Lihat ini, PR interval. P awal sampai awal Q. Itu PR interval. Oke. Sekarang QT interval. Awalan Q sampai akhiran T. Lihat nih. Awalan Q sampai akhiran T. Itu yang dimaksud dengan interval. Kemudian ada RR interval dari R ke R. Gelombang R ke R berapa jaraknya. Itu. Oke, itu ya ketika kalian nanti melihat gambaran EKG. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini merupakan sistem konduksi dari jantung, ya, atau sistem kelistrikan jantung. Oke, sistem kelistrikan jantung itu untuk apa sebenarnya? Sistem kelistrikan jantung itu dia salah satunya berfungsi untuk ya jantungnya berdetak itu gara-gara sistem konduksi jantung. Gitu. Kita akan bahas nih, tolong perhatikan ini, jangan sampai kalian mencatat tetapi tanpa melihat slide-nya. Oke, nanti kalian akan ketinggalan. Yang pertama adalah sumber listrik harus dimulai dari S anode. Ini S anode. Oke, ini S anode. S anode ada di mana? Di atrium kanan paling belakang atas. S anode. Ya, ada di atrium kanan atas belakang S anode. Oke, ini sumber listrik utama jantung, harus mulai dari sana. Oke, harus mulai dari sana. Kemudian selanjutnya, ketika S anode ini mengeluarkan sistem listrik jantung, dia akan mengeluarkan 60 sampai 100 kali per menit. Makanya heart rate normal kita adalah 60 sampai 100 kali per menit. Itu S anode. Harus dari S anode. Kemudian tolong perhatikan, dari S anode ini dia akan menyalurkan listrik tersebut ke semua atrium kanan ataupun kiri. Kanan dan kiri melalui apa? Melalui internodal pathway. Nih, internodal pathway. Jadi awalnya dari S anode, oke, kemudian S anode ini mengeluarkan 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian dia akan menyalurkan ke seluruh atrium kanan dan kiri. Melalui apa? Melalui internodal pathway. Ingat, internodal pathway itu cuma berperan sebagai kabel. Ingat, jalurnya aja. Dia tidak bisa mengeluarkan sistem listrik jantung sendiri. Tidak seperti S anode. Paham ya? Kalau S anode dia bisa menjadi sumber listrik jantung. Berapa sumbernya? 60 sampai 100 kali per menit. Oke, sekarang sudah dikeluarkan oleh S anode, dikeluarkan melalui internodal pathway dan disebarkan ke seluruh atrium. Oke, disebarkan ke seluruh atrium.
Oke, ya. Tadi dari SA node dia menjadi sumber listrik utama jantung 60 sampai 100 kali per menit, kemudian dia akan menyalurkan ke seluruh atrium kiri dan kanan melalui internodal pathway. Ingat, internodal pathway itu hanya menjalurkan aja atau menyalurkan aja. Dia tidak berperan sebagai sumber listrik, hanya penyalur saja. Oke. Kemudian selanjutnya, setelah internodal pathway itu menyalurkan listrik, nanti atrium akan berdetak. Ya, atrium akan berdetak. Kemudian selanjutnya, jalur listrik itu akan kembali berkumpul di AV node. Nih, lihat AV node. Ya. Kalian silahkan nulis, tetapi nulisnya sambil lihat slide. Oke, dia akan kumpul kembali ke AV node. Nah, AV node ada di mana? AV node masih ada di atrium kanan, tetapi bagian bawah, ya, dekat dengan katup nih, ya, dekat dengan katup sini. Ya, katup apa nih? Tripuspid. Ya, jadi di atasnya, tapi masih di atrium. Oke, setelah internodal pathway, kemudian dia akan kumpul ke AV node. Nah, AV node ini merupakan sumber listrik yang kedua di jantung. Tadi SA node mengeluarkan 60 sampai 100 kali per menit, kemudian kalau AV node dia di 40 sampai 60 kali per menit doang. Enggak sebagus SA node. 40 sampai 60. Tetapi ya, tolong jadi catatan ini. Tetapi ketika sumber listriknya sudah ada dari SA node, AV node tidak mengeluarkan listrik. Dia hanya sebagai penyalurnya saja. Oke, sudah kumpul di AV node, kemudian disalurkan kembali tanpa dibuat lagi, bukan. Hanya penyalurnya saja. Oke, kemudian dari AV node mulailah listrik itu akan mulai masuk ke ventricle. Melalui apa? Ini nih, bundle His. Oke, sudah mulai keluar dari atrium nih, masuk ke ventricle. Oke, melalui apa? Bundle His. Oke, kemudian selanjutnya adalah dari bundle His, sama bundle His juga dia tidak mengeluarkan sumber listrik, sama seperti internodal pathway. Oke, dia cuma penyalur aja. Kalau AV node beda, dia bisa menjadi sumber listrik, tetapi tidak sebagus SA node, hanya 40-60 kali per menit. Oke, kemudian dari bundle His ini, ya, dari bundle His ini, ingat nih, lihat nih ya anatominya. Bundle His itu antara AV node ke ventricle nih ya. Oke. Kemudian dari bundle His ini barulah dia apa tuh? Barulah dia membuka cabang. Jadi jalan cagak gitu loh. Yang satu ke ventricle kiri, yang satu ke ventricle kanan. Kalau ke ventricle kiri itu ada left bundle branch. Itu ke kiri, ke ventricle kiri, ke seluruh ventricle kiri. Kalau yang kanan itu right bundle branch. Sama ya, bundle branch kanan, bundle branch kiri, sama bundle hip itu hanya penyalur tok tanpa bisa mengeluarkan sumber listrik. Sama seperti internodal pathway. Oke. Kemudian dia akan disalurkan tuh ke seluruh atrium, barulah atrium bisa berdetak 60 sampai 100 kali per menit gitu. Kemudian selanjutnya adalah dia akan berhenti di akhir-akhir ventricle di ujung nih, di ujung-ujung sini nih, lihat nih. Laser saya lihat. Di ujung-ujung sini. Ini namanya adalah Purkinje fiber. Purkinje fiber. Nah, Purkinje fiber itu selain dari akhir dari konduksi, dia juga berperan sebagai sumber listrik terakhir. Oke, dia menjadi sumber listrik terakhir.
Dia yang paling jelek berapa? Cuma 20 sampai 40 kali per menit. Tetapi kalau sumber listriknya dari es anod, sudah semuanya sebagai penyalur saja. Paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan, ada berapa sih sumber listrik jantung? Ada 3 dong. Es anod, avenod, dan Purkinje. Betul ya? Kalau es anod itu sebagai sumber listrik utama jantung. Berapa tuh? 60 sampai 100 kali per menit. Kalau avenod ini sebagai penyalur, tetapi kalau es anodnya rusak, kalau es anodnya tidak berhasil mengeluarkan listrik, baru diambil alih oleh avenod. Cuman dia tidak sebagus dari es anod. Avenod itu cuma 40 sampai 60 kali per menit. Oke, kemudian disalurkan ke bundle His, ya. Kemudian disalurkan ke kanan dan ke kiri, left bundle branch dan right bundle branch. Kemudian dia akan masuklah ke seluruh ventricle listriknya dan akan berakhir di Purkinje. Nah, Purkinje ini kalau misalnya es anodnya tidak berhasil mengeluarkan listrik, kemudian avenodnya juga tidak berhasil mengeluarkan listrik, akhirnya adalah Purkinje. Tetapi Purkinje tidak sebagus keduanya. Purkinje itu hanya 20 sampai 40 kali per menit gitu. Oke, kemudian pertanyaannya adalah, Bapak kabel-kabel ini adanya di mana sih gitu kan? Kabel-kabel ini menjalar di seluruh otot jantung. Ya, menjalar di seluruh otot jantung. SA node, internodal pathway, AV node, bundle His, bundle branch, left atau right, Purkinje semuanya nempel di otot jantung. Jadi, kalau misalnya otot jantungnya bermasalah, misal pada pasien ACS kemarin, akut coronary syndrome, ada yang iskemik, ada yang injury, ada yang nekrotik, kematian otot sel. Kalau misalnya otot selnya jelek, berarti apa tuh? Penyalurannya juga akan jelek. Ada hambatan di situ. Karena apa? Karena sistem listrik jantung itu dia tidak ngambang di jantung, tetapi dia nempel di seluruh lapisan otot. Makanya otot bisa berkontraksi, salah satunya adalah dari ini sistem listrik jantung. Kalian harus ingat bahwa es anod ini menjadi sumber listrik utama. Makanya semuanya harus dari es anod. Ketika sumber listriknya hanya dari es anod, seluruhnya akan ngikutin bagus. Tetapi kalau es anodnya jelek, tadi es anod ada di mana? Di atrium kanan belakang, gitu kan? Sekarang kalau atrium kanan belakang atasnya ada nekrotik, ada ACS di situ, ada iskemik, ada injury, gimana? Es anod nggak bisa mengeluarkan sumber listrik. Kalau tidak bisa mengeluarkan sumber listrik, dia akan ya udah gitu. Tetapi jangan khawatir ya. Kalau es anod tidak mengeluarkan listrik, berarti yang akan mengeluarkan listrik siapa? Avenod. Tetapi ingat, avenod itu tidak sebagus es anod. Kalau avenodnya tidak bagus, berarti ada satu lagi. Apa tuh? Purkinje. Tapi ingat, Purkinje itu hanya bisa mengeluarkan listrik di 20-40 kali per menit. Bayangin aja sama kalian, kalau heart rate pasien itu hanya 20-40 kali per menit. Nanti kita lihat, apa gambaran EKG-nya. Oke. Kita lihat. Sini. Oke, perhatikan ya. Ini tolong diperhatikan. Kenapa? Karena kalian nanti akan berpengaruh terhadap pembacaan EKG kalian. Oke, sekarang
ketika ada sumber listrik nih, misalnya nih si S anode ini distimulasi oleh darah yang masuk dari superior vena cava atau inferior vena cava, masuk nih ke atrium. Kemudian S anode akan distimulasi. Nah, ketika si S anode distimulasi, mulailah muncul nih garis di gambaran EKG. Oke, mulailah muncul. Kemudian ketika S anode ini menyalurkan listrik ke internodal pathway, mulailah gelombang P akan muncul. Mulai gelombang P akan muncul. Kemudian ketika semuanya sudah disalurkan ke seluruh internodal pathway, ya, ke seluruh atrium kanan ataupun kiri, mulailah membentuk apa? Membentuk gelombang P. Nah, jadi kesimpulannya adalah gelombang P itu untuk menunjukkan apa? Gelombang P itu berarti untuk menunjukkan kontraksi atrium. Jadi, kalau misalnya gelombang P-nya jelek, tidak sesuai dengan normal, berarti masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di atrium. Oke, paham ya? Paham nggak? Kenapa? Karena gini nih, ketika CS anode mengeluarkan listrik, dia akan menjalarkan ke seluruh atrium melalui internodal pathway. Kemudian mulailah garis gelombang P ini muncul. Sampai semuanya atrium kanan dan atrium kiri ini menerima listrik, kemudian akan kembali ke avenod. Nah, mulailah atrium berkontraksi dan EKG akan mengeluarkan gelombang P. Jadi, gelombang P itu untuk apa? Gelombang P itu menunjukkan bahwa atrium kanan dan atrium kiri sedang berkontraksi. Jadi, kalau misalnya gelombang P-nya jelek, berarti ini masalahnya ada di atrium. Oke. Oke. Kemudian selanjutnya, tadi kan sudah kumpul nih di avenod, benar ya? Tadi sudah ngumpul di avenod berarti atrium berkontraksi. Mulailah muncul gelombang P. Oke, kemudian dari avenod ini akan mulai masuk ke ventricle. Benar nggak? Tapi belum keseluruhan. Ventricle awal doang. Nih, masuk ke bundle His. Oke, mulailah ini lihat nih. Ya, mulailah gelombang P-nya terbentuk dengan sempurna, selesai berkontraksi atriumnya. Kontraksi dan selesai atrium berkontraksi. Barulah mulai dari bundle His ini mulai menjalarkan ke left bundle branch dan right bundle branch untuk dikirimkan ke seluruh ventricle kanan ataupun kiri. Nah, kita lihat ya. Ketika si ventricle ini sudah menerima listrik dari right bundle branch dan left bundle branch, mulailah berkontraksi. Si ventricle ini, ventricle kanan dan ventricle kiri, sudah menerima listrik dari bundle branch kanan ataupun kiri, mulailah berkontraksi nih ventricle kanan kiri dan mulai terbentuk gelombang QRS. Ya, mulai terbentuk gelombang QRS. Nah, berarti QRS itu apa? QRS itu menunjukkan bahwa ventrikelnya sedang berkontraksi. Jadi, kalau ada apa-apa di QRS-nya lebar gitu ya, QRS-nya terlalu sempit gitu kan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa masalahnya ada di ventricle. Kenapa? Karena QRS itu menunjukkan bahwa listrik jantung sudah mencapai ventricle dan ventricle sudah mulai berkontraksi. Jadi kalau ada sesuatu hal kita lihat ventrikelnya kok nggak sesuai normal, berarti ventrikelnya ada sesuatu tuh.
QRS-nya gelombangnya tidak sesuai, berarti ini ada apa-apanya di ventricle. Dan biasanya EKG yang mengancam nyawa itu terjadi akibat masalah di QRS atau di ventricle. Ya, hati-hati. Ya, karena apa? Karena ventricle itu kan yang memompakan ke seluruh tubuh, ke paru-paru. Ya, makanya dia mengancam nyawa. Oke, QRS. Kemudian setelah itu, setelah si ventricle ini berkontraksi, setelah kontraksi apa? Istirahat dong. Istirahat itu apa? Filling kan, atau mengisi darah, istirahat atau repolarisasi. Nah, baru kemudian setelah itu muncullah gelombang T kemudian U. Gitu. Oke, gelombang U. Nah, itu terus saja. Setelah itu kontraksi lagi atrium, gelombang P, kontraksi lagi ventricle, QRS, T. Kemudian istirahat lagi ventricle, gelombang U. Kemudian balik lagi, kontraksi lagi atrium, gelombang P lagi. Makanya kertas EKG itu selalu gelombangnya adalah TQRST. Karena apa? Karena apa coba? Karena atrium berkontraksi, kemudian ventricle menerima darah, kemudian ventricle berkontraksi, kemudian ventricle istirahat. Gitu kan? Siklus penerimaan darah di jantung seperti itu. Jadi kalau ada gelombang P terlalu dini, nah itu yang jelek. Itu namanya yang tadi aritmia jantung. Gitu. Oke. Nah, jadi ya korelasi antara ini nih gelombang gelombang EKG dengan jantung apa? Gelombang P menunjukkan bahwa atriumnya berkontraksi. Menunjukkan bahwa S anode mengeluarkan sistem konduksi 60-100 kali per menit ke seluruh atrium, sehingga atrium bisa berkontraksi dan gambaran EKG-nya muncul gelombang P. Jadi kalau ada apa-apa di gelombang P, masalahnya di atrium. Paham ya? Oke. Terus kemudian selanjutnya adalah setelah P itu ada QRS. QRS itu apa? Berarti ini nih. Sistem konduksi sudah mulai masuk ke right bundle branch dan left bundle branch. Sudah masuk ke ventricle kanan dan ventricle kiri. Sehingga si ventricle ini bisa berkontraksi. Muncullah gelombang QRS. Kemudian istirahatlah si ventricle, mulai mengisi darah lagi dari atrium. Gelombang T dan U muncul. Gitu. Itu korelasi antara gelombang dengan bagaimana keadaan jantung. Gitu, ya. Oke. Paham ya? Jadi gelombang P itu pada saat atrium gimana? Gelombang P? Pada saat atrium kontraksi. berkontraksi. QRS pada saat Right bundle branch sama left bundle branch berkontraksi. ya, pada saat ventricle berkontraksi. Gelombang T menunjukkan pada saat ventricle beristirahat. ya, ventricle beristirahat. Ya, jadi sekarang udah tahu nih. Ya, kalau QRS-nya jelek berarti ada masalah di kontraksi jantung. Kalau kontraksi jantung bermasalah apa? Cardiac output akan turun. Makanya dia mengancam nyawa gitu. Oke, udah ngerti ya? P itu menunjukkan apa, QRS itu menunjukkan apa, T itu menunjukkan apa. Oke. Kemudian sekarang adalah PR interval. Ya, PR interval berarti dari gelombang P, ya, dari gelombang P sampai awalan Q. Lihat nih, awalan Q.
Gelombang Q itu kan yang ke bawah. Lihat, ini yang ke bawah gelombang Q. Lihat PR interval. P awal sampai awalan Q itu PR interval. Ini menunjukkan apa coba? Menunjukkan bahwa si SA node mengeluarkan konduksi jantung, listrik jantung ke internodal pathway sampai ke AV node. Itu menunjukkan PR interval. Jadi, kalau PR intervalnya memanjang atau memendek, berarti ada sesuatu tuh di otot jantung atrium atau di otot jantung di dekat AV node atau internodal pathway. Mungkin saja ada nekrotik, mungkin saja ada sesuatu hal di situ. Makanya PR intervalnya jadi memanjang atau memendek. Oke, ingat ya, PR interval itu dari awalan P sampai awalan Q. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan aktivitas atrium dan AV node. Ya, nih, termasuk dari atrium depolarisasi. Depolarisasi itu adalah kontraksi atrium dan AV node. Ya. Berarti yang mempengaruhi PR interval apa? SA node, internodal pathway, sama AV node. Betul kan? Jadi kalau ada apa-apa di sana, berarti ada sesuatu. Akan terlihat di PR interval. Gitu. Kemudian sekarang adalah QRS kompleks. Ya. Nah, QRS kompleks ini menunjukkan detak jantung loh. Kenapa coba? Kenapa QRS itu menunjukkan detak jantung pasien atau heart rate pasien? Kenapa? Kenapa QRS kompleks itu menunjukkan bahwa bisa menghitung heart rate? Karena apa? Karena ventricle sedang memompa darah. Kita kan heart rate itu dup, dihitung kan? Nah, dihitungnya itu pada saat apa? Pada saat si ventricle berkontraksi, mengeluarkan darah ke seluruh tubuh untuk yang kiri, mengeluarkan darah ke paru-paru untuk yang kanan. Gitu. Ya. Jadi, kalau QRS-nya terlalu sempit, kalau QRS-nya terlalu lebar, ini akan berpengaruh terhadap cardiac output. Akan berpengaruh terhadap cardiac output loh. Apa tuh cardiac output? Jumlah darah yang dipompakan oleh ventricle dalam 1 menit. Jadi kalau QRS-nya lebar, gimana tuh? Pasti cardiac output-nya akan turun. Ya, makanya kalau misalnya ada apa-apa di QRS, itu bisa masuk ke dalam aritmia letal atau yang mengancam nyawa. Gitu ya. Oke. Kemudian kita akan membahas sebelum aritmia jantung, kita akan membahas yang sinus ritmenya dulu. Sinus ritm yang normalnya dulu. Oke. Kapan dikatakan normal sinus ritm? Silahkan tulis. Kapan dikatakan normal sinus ritm? 1. Ketika heart rate-nya di 60 sampai 100 kali per menit. Oke, bagaimana cara menghitung heart rate? Apakah kalian bisa cara menghitung heart rate dari EKG? Gak bisa. Ada 2 cara. Dengan menggunakan kotak besar dan menggunakan kotak kecil. Kita lihat di sini. Gelombang R, ini gelombang R kan? Dengan gelombang R, kita hitung berapa kotak kecilnya. 1, 2, 3. Ini 3 kotak besar. Berarti kalau kotak kecilnya berapa? 3 kali 5. Betul ya? Ada 15. Ya, di sini ada 2 nih, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Berarti R ke R itu ada 20 kotak kecil. Nah, sekarang rumusnya gimana?
Kalau kalian menggunakan kotak kecil, itu berarti 1.500 dibagi jumlah kotak kecil antara R ke R. Berapa sekarang? 1.500 dibagi berapa tadi? 20. Sekitar 75 kali per menit. Nah, itu sudah masuk ke dalam kriteria dikatakan sinus ritme normal. Tapi nggak cukup hanya heart rate di 60-100. Oke, kalau menghitung heart rate-nya menggunakan kotak besar, misalnya ini kotak besarnya ada 3. Kemudian ini kotak kecil yang tidak masuknya ini 2, ini 3, berarti 5. Berarti total kotak besarnya ada berapa? Ada 4, bener nggak? Ya, 1, 2, 3, kemudian ini setengah, jadi 4. Nah, kalau 4 ngitungnya adalah 300 dibagi jumlah kotak besar. Ya, jumlah kotak besar. 300 dibagi berapa tadi? 4. Berapa tuh? 300 dibagi 4, 75. Masuk nggak ke heart rate normal? Masuk. Oke, satu kriterianya masuk. Oke, selanjutnya adalah itu yang pertama. Kapan dikatakan normal sinus rhythm? Syarat yang pertama adalah heart rate-nya harus di 60-100 kali per menit. Oke, syarat yang kedua adalah iramanya reguler, teratur. Dilihatnya dari mana? Kalian pasang penggaris antara R ke R sini misalnya sama, R ke sini juga sama jaraknya, R ke sini juga sama, R sini dan ke R sini juga sama jaraknya. Itu dikatakan reguler, ritmenya reguler. Itu syarat yang kedua, dikatakan normal sinus rhythm. Oke. R ke R-nya sama. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, gelombangnya lengkap. P selalu diikuti oleh QRS. Ya, tadi sudah saya jelaskan kenapa sih harus P dulu, kenapa dilanjutkan PR interval, dilanjutkan QRS, dilanjutkan T kemudian U. Udah paham ya? Karena dari atrium dulu nggak mungkin sih ya, masa darah itu ke ventricle dulu baru ke atrium, kan enggak ya, dari atrium dulu ke ventricle gitu. Oke, sip ya. Syarat yang ketiga tadi, P selalu diikuti dengan QRST, P, QRSTP, QRSTUP, P, QRSTU, selalu gitu. Tidak ada gelombang P yang sendirian, tidak ada gelombang P yang ada di tengah-tengah. Kebayang aja nih, kalau gelombang P ada di QRS, berarti apa? Berarti si jantung sedang berkontraksi, atrium juga berkontraksi. Kan nggak bisa. Kalau ventricle berkontraksi, atrium diem, gitu kan? Selalu gitu. Sirkuler. Nah, makanya PQRST, PQRST. Oke. Kemudian sekarang PR interval. Tadi ingat, PR interval itu dari mana? Nih, dari awalan P sampai awalan Q. Normalnya 0,12 sampai 0,20 second pertanyaannya. Berapa kotak kecil itu? PR interval dari awalan P sampai awalan Q. Normalnya harus di 0,12 sampai 0,20 second. Pertanyaannya, berapa kotak kecil? Ayo. Berarti ada 5, Bapak. Dari kan tadi 0,12 sampai 0,20. Berarti ada berapa kotak kecil? 3-5, Bapak. Ya. 5, Pak. Betul, Ya. 3-5 kotak kecil. Harus seperti itu.
Ingat, kalau dia menyempit kurang dari 0,12 atau melebar lebih dari 0,20, apa dampaknya? Atau ada apa tuh? Berarti ada apa tuh? Jalur dari SA node ke internodal pathway sampai ke AV node ini kemungkinan ada sesuatu hal penghambat. Apakah ototnya jelek? Ada hambatan? Ada apa? Ada sesuatu pasti di jantungnya. Paham ya? Oke, tetapi sesuatunya di mana? Ya di atrium. Karena gelombang PR interval itu dia menunjukkan atrium, SA node sampai ke AV node. Gitu. Ya. Oke. Syarat yang selanjutnya. Syarat terakhir nih. Gelombang atau QRS kompleksnya harus 0,06 sampai 0,12 second. QRS-nya harus 0,06 sampai 0,12. Mana tuh yang dikatakan QRS? Nih, QRS kompleks. Awalan gelombang Q sampai akhir gelombang S. Oke. Awalan gelombang Q sampai akhir gelombang S. Pada saat apa? Berkontraksi dong. Ya, pada saat ventrikel berkontraksi. Itu harus 0,06 sampai 0,12. Pertanyaannya, berapa kotak kecil tuh? Berapa kotak kecil? 0,06 sampai 0,12. 6 sampai 12. Berapa kotak kecil? 0,06 second sampai 0,12 second. 2 sampai 3 bukan, Pak? 2. Kalau 2 mah 0,08 dong. Kan 2 kali 0,04. Kalau 0,06 1,5 kotak Iya, Pak. kecil sampai 3 kotak kecil. Paham? Paham, Bapak. Oke, itu normal sinus rhythm. Jadi ada apa aja syaratnya? Kapan sih dikatakan normal sinus rhythm? Apa? 1. Heart rate-nya 60 sampai 60 sampai 100. Oke, terus kemudian yang kedua. ritmanya harus Jantungnya reguler. Oke, yang ketiga. gelombang Lengkap. Lengkap, ya. Ya, P selalu diikuti dengan QRS. P selalu diikuti QRS. Kemudian selanjutnya. Belum terbanding normal harus 0,12 sampai 0,12. Oke, satu lagi terakhir. QRS kompleksnya 0,06 sampai 0,12. Setengah kotak sampai 3 kotak kecil. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau normal sinus rhythm, sumber listriknya dari mana? Dari SA node, Pak. Betul, dari SA node. Kenapa? Karena gelombangnya lengkap, betul nggak? P, Q, R, S, T. Karena sumbernya dari awal SA node. Gitu. Oke, sekarang kita belajar aritmia jantung yang berasal dari SA node. Oke. Dari SA node. Oke, sebelum ke sana ya, lihat di sini, sistem konduksi jantung itu sifatnya otomatis. Iyalah, masa kita bisa atur sendiri? Ya, dia detak jantung mau 60 nggak bisa, ya tergantung dia. Oke, kemudian ritmis, ingat ritmis loh, yang tadi saya bilang, nggak mungkin ada gelombang P di setelah gelombang R, nggak mungkin. Kecuali kalau terjadi aritmia jantung gitu. Istilahnya gitu. Paham ya? P itu selalu sebelum Q. Jadi pertanyaannya kalau gelombang P ada di setelah R, nah itu aritmia jantung gitu. Ya. Kemudian dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis dan parasimpatis ya. Kalau simpatis untuk naikin, parasimpatis untuk nurunin. Oke.
Kemudian, aritmia jantung itu dipengaruhi oleh apa? Hati-hati pada pasien yang iskemik atau infak atau ini nih demam rematik jantung, kemudian miokarditis, gagal jantung, kardiomiopati, dan hati-hati nih gangguan elektrolit dan asam basa. Makanya kalian harus ngerti asam basa, Stewart ataupun yang Hasselbalch. Kenapa ini nih? Asidosis dan alkalosis, hiper atau hipokalemi atau gangguan elektrolit lain bisa mengakibatkan aritmia jantung. Makanya kemarin kalian diajarkan dulu untuk ini. Ya. Kemudian pada pasien-pasien hipertiroid, pada pasien-pasien yang intoksikasi obat, kemudian gangguan susunan saraf otonom. Kenapa tadi? Karena diatur oleh simpatis dan parasimpatis. Jadi pertanyaannya, aritmia jantung itu penyebab utamanya adalah jantung bukan? Tidak hanya jawabannya. Semua penyakit itu bisa mengakibatkan aritmia jantung. Apalagi kalau misalnya pasiennya sudah mengalami gangguan elektrolit, gangguan asam basa gitu. Atau gangguan saraf pusat. Ya. Oke. Dari mana kita bisa memastikan bahwa pasiennya mengalami aritmia? Kita lihat EKG-nya tadi. Kalau EKG-nya bukan termasuk kriteria sinus normal rhythm atau normal sinus rhythm, NRS, ya, berarti ini sudah masuk ke dalam aritmia jantung. Dilihatnya dari mana? Dari EKG 12 lead atau monitor EKG. Kemudian selain dari EKG, kita juga bisa melihat pemeriksaan fisiknya. Dari pemeriksaan nadi atau heart rate, ada atau tidaknya aritmia, bukan jenis aritmia. Ya, kalau dari nadi atau heart rate itu ada tidaknya, bukan jenis aritmianya. Karena kalau jenis aritmia harus dilihat gelombang P, Q, R, S, T-nya. Gitu ya. Kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital. Untuk apa? Untuk menentukan derajat kegawatannya. Nanti kalian ada yang stable, ada yang unstable aritmia tuh. Kapan pasien harus di RJP, kapan pasien harus di defib sesuai dengan ini. Sama pemeriksaan toraks, tetapi tidak spesifik. Gitu ya. Jadi ketika kalian menemukan pasien aritmia jantung, cek EKG-nya, pasang monitor EKG-nya, cek tanda-tanda vitalnya. Gitu. Oke, nanti ini. Oke, sekarang kita sudah mulai masuk ke aritmia jantungnya. Oke. Sekarang kalian harus fokus. Pada umumnya, aritmia jantung itu dibagi menjadi golongan besar. Yang pertama, aritmia jantung itu disebabkan karena gangguan pembentukan. Di mana pembentukan? Di S-anode, di avenode, atau Purkinje. Karena yang bisa membentuknya itu adalah 3 itu doang. Itu kan? Atau aritmia jantungnya diakibatkan karena gangguan penghantaran. Berarti masalahnya di internodal pathway, di bundle His atau bundle branch. Nanti kita akan masuk ke gangguan pembentukan dulu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita akan belajar di gangguan pembentukan. Oke, gangguan pembentukan. Yang pertama, gangguan pembentukannya adalah pembentukan sinus. Berarti sinus itu di mana? Di S-anode. Ada sesuatu di S-anode-nya. Apa saja? Takikardi, bradikardi, aritmia, dan ARES. Ingat, kalau ada sinus, berarti lengkap tuh, PQRST-nya lengkap, karena dari awal, dari S-anode. Tetapi takikardi, bradikardi, aritmia, atau ARES. Kapan dikatakan takikardi? Yang namanya sinus,
Ya, yang namanya sinus berarti PQRST-nya lengkap, normal, PQRST-nya normal. Namanya juga sinus, berarti dari S anode, normal. Tetapi heart rate-nya lebih dari 100. Ritmenya reguler, P-nya selalu diikuti dengan QRS, kemudian PR intervalnya normal, QRS kompleksnya juga normal. Yang nggak normalnya adalah heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Itu namanya adalah sinus takikardi. Oke. Kalian pada saat dibaca nih, dapat hasil perekaman EKG, kalian lihat. Yang pertama kali dilihat apa? Heart rate-nya hitung. Kedua, reguler atau tidak? R ke R, R ke R, R ke R-nya sama atau tidak? Kemudian lihat gelombang P-nya selalu diikuti oleh QRS atau tidak. Kemudian nilai PR intervalnya normal atau tidak. Kemudian lihat QRS kompleksnya normal atau tidak. Kalau normal berarti itu masuk ke sinus. Tapi kalau heart rate-nya lebih dari 100, sinus takikardi gitu. Untuk ritme, gelombang P, PR interval, dan QRS-nya sama. Paham? Nah, ini masih standar. Karena masih normal semuanya. Sinus bradikardi. Sinus bradikardi sama. Tetapi heart rate-nya kurang dari 60. Ritmenya reguler gitu ya. Kemudian P selalu diikuti dengan QRS, kemudian PR intervalnya di 0,12 sampai 0,20, kemudian QRS kompleksnya selalu di 0,06 sampai 0,12. Tetapi heart rate-nya kurang dari 60. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah sinus aritmia. Semuanya normal, cuy. Semuanya normal. Tetapi ritmenya nggak sama. Lihat nih, R ke R kadang panjang, R ke sini kadang pendek, R ke sini sama gitu. Jadi nggak teratur. Tetapi heart rate-nya normal. P selalu diikuti dengan QRS. PR interval normal, QRS-nya normal. Tapi ritmenya irreguler. Itu namanya sinus aritmia. Oke, kemudian kalian memeriksa EKG dan menemukan seperti ini. Kadang tet gitu nggak ada gelombang EKG-nya. Nah, itu yang dinamakan adalah ARES. Diem dulu tuh. Harusnya kan loop dup loop dup loop dup loop dup loop dup loop dup gitu kan. Tapi ini ada tet diem dulu. Tapi ada lagi, normal lagi. Nggak ada lagi. Nah, itu namanya sinus ARES. Nah, jadi gangguan aritmia pada S anode itu ada 4. Sinus takikardi, sinus bradikardi, sinus ARES, satu lagi sinus aritmia. Oke. Ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Masih bisa mengikuti, untuk sinus itu masih standar. Sekarang, pembentukan yang kedua. Ya, pembentukan yang kedua adalah gangguan pembentukan impuls di atrial atau avenod tadi di sini. Ada apa aja? Ada atrial fibrilasi. Tapi saya tanya dulu, ketika ada gangguan pembentukan impuls di atrial, kalian bisa melihat dari gelombang apanya sih? Coba, kalian bisa melihat dari gelombang apanya? Oh, ini mah gangguan pembentukan di atrial. Kalian akan lihat gelombang apa? Yuk, berpikir kritis. Gelombang P bukan, Pak? Betul, gelombang P. P-nya jelek. Oke, berarti ini ada masalah di atrium, avenod jeleknya. Paham? Paham, Pak. Oke.
Ada apa saja? Ada atrial fibrilasi, ini hati-hati nih. Hati-hati. Ada atrial flutter, ada wandering pacemaker, ada multifocal atrial tachycardia, ada supraventricular tachycardia, ada PAC, ada Wall Parkinson White syndrome, WPW. Oke, kalian jangan sampai ke air dulu atau kemana dulu, nanti kalian tidak bisa memahami. Ya, kita bahas satu-satu dulu. Atrial fibrilasi. Lihat gelombang P-nya. Nih, ini gelombang P. Renggi-renggi kayak gergaji. Ya, kayak gergaji. Lihat nih. Heart rate-nya bisa sampai 350 sampai 650 loh. Atriumnya. Ya. Jadi si kontraksi atriumnya itu bisa ngegeter. Gitu. Bisa sampai 350 sampai 650 kali per menit loh. Makanya hati-hati pada atrial fibrilasi itu dia akan beresiko membentuk trombus gumpalan darah. Kalau gumpalan darahnya masuk ke otak, stroke. Makanya salah satu resiko dari stroke itu adalah ini, atrial fibrilasi atau atrial flutter. Karena atriumnya bergetar. Bisa sampai 350 sampai 650. Terus gimana dengan ventricle-nya? Kalau heart rate itu kan dari ventricle, bener nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau si atrium itu terlalu cepat berkontraksi istirahat, berkontraksi istirahat, berkontraksi istirahat, berkontraksi istirahat, dampaknya apa? Dampaknya jumlah darah dari atrium yang dipompakan ke ventricle akan sedikit. Dan ini akan berdampak ke cardiac output yang sedikit. Jumlah darah yang dipompakan ke seluruh tubuh akan sedikit. Karena ventricle menerima darahnya juga sedikit. Kenapa bisa sedikit? Karena atriumnya terlalu cepat. Belum juga selesai, udah istirahat lagi. Belum selesai, udah istirahat lagi. Gitu. Ya. Kemudian kalau heart rate dari ventricle-nya tergantung ya. Kadang kurang dari 60, kadang ikut cepat juga. Iramanya reguler, ya. Kemudian nih, gelombang P-nya lihat. Gelombang P itu terlihat fibrilasi menggetar. Jadi gelombang P-nya banyak. Ya, nggak bisa dihitung. Nih, lihat bisa sampai 350 sampai 650 kali per menit kalau atrial fibrilasi. PR intervalnya sulit untuk dinilai. Kenapa? Kalau PR interval itu kan dari gelombang awal P sampai awal Q kan. Nah sekarang P-nya yang mana? Nggak bisa karena terlalu banyak gelombang P-nya. Nggak bisa dihitung. Gitu. Kemudian kalau KRS tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah di KRS. Oke, kemudian selanjutnya adalah atrial flutter. Nih, lihat gelombang P-nya. Ya, kalau kalian menerima kertas EKG, kok gelombang P-nya kayak gini ya? Oke, berarti masalahnya di gangguan pembentukan atrial. Apakah flutter atau fibrilasi? Kalau flutter itu masih kelihatan gelombang P-nya karena dia heart rate atriumnya di 220 sampai 430, masih rendah. Kalau fibrilasi udah menggetar banget, susah dinilainya. Kalau atrial flutter itu kayak gergaji gitu, kayak gunung-gunung. Nah, itu atrial flutter. Oke, kemudian ritmenya tergantung ya, kadang ditemukan reguler, kadang irreguler. Kemudian gelombang P juga nggak bisa dinilai ya karena gelombang P-nya banyak banget. Termasuk PR interval, karena gelombang P-nya seperti gergaji, kita menghitungnya dari mana PR intervalnya? Nggak bisa dinilai. Tetapi karena masalahnya di atrium, kalau QRS sih nggak ada apa-apa. Masih di 0,06 sampai 0,12. Itu atrial flutter. Oke.
Kemudian selanjutnya adalah ini, ada multifocal atrial tachycardia. Ya, atau rapid wandering pacemaker. Ya, sama dengan wandering pacemaker. Ya, ini kurang dari 100 kali per menit. Ya. Kemudian kalau ada juga ya multifocal atrial tachycardia itu dia heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Yang tadi nih, lihat nih ya. Heart rate itu bisa mana sih? Ini ya. Wandering pacemaker. Wandering pacemaker, lihat gelombang P-nya mana sih gelombang P-nya? Susah untuk dinilai karena masalahnya di atrial. Jadi gelombang P-nya mana? Kadang ke bawah tuh. Kadang ke atas, kadang nggak ada gitu. Ya. Heart rate-nya kurang dari 60 kali per menit. Wandering pacemaker. Irregular. Nah, multiple form. Nih lihat nih. Gelombang P di sini gini, gelombang P di sini kayak gini, gelombang P di sini gini. Kan nggak sama. Benar nggak? Lihat nih sama kalian, gelombang P-nya nggak sama. Nah, ini yang dinamakan wandering pacemaker ketika heart rate-nya dikurang dari 60, kemudian gelombang P-nya itu bentuk-bentuknya beda. Pokoknya kalau ada sesuatu di gelombang P berarti masalahnya di atrial. Di atriumnya jelek. Gitu. Kemudian PR intervalnya juga variabel, sulit dinilai. Kenapa? Karena gelombang P-nya juga berbeda-beda gitu. QRS nggak ada masalah, karena masalahnya di atrium. Gitu. Kemudian ada multifocal atrial tachycardia yang tadi ya, ketika dia kurang dari 100 berarti hampir sama ya. Kalau biasanya kalau multifocal atrial tachycardia yang tadi sama, tetapi heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Ya. Dan biasanya MAT ini seringkali ditemukan pada pasien-pasien apa? Pada pasien-pasien yang PPOK. Ya, pada pasien PPOK. Pada pasien-pasien yang mengalami hipoksia berat. Ya, kekurangan oksigen. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami asidosis. Nah, hati-hati, makanya tadi saya bilang, kalian harus bisa belajar asidosis, alkalosis, asam basa, Stuart, ataupun Hasselbalch. Atau pada pasien-pasien yang mengalami intoksikasi obat-obatan. Ya, terutama yang digoxin tadi. Gitu. Kemudian, gini. Kalian harus hati-hati. Kalian harus hati-hati ketika menemukan multifocal atrial tachycardia. Kayak gini hati-hati ya, hati-hati nih. Kayak gini tuh harus hati-hati ban. Gelombang P-nya kok beda-beda ya gitu. Kemudian heart rate-nya lebih dari 100 nih, bahaya nih gitu. Kemudian PR intervalnya nggak bisa dihitung. Hati-hati ini akan mengarah ke SVT, supraventricular tachycardia. Ini yang mengancam nyawa. Gitu. Hati-hati. Nih, apalagi kalau misalnya sudah SVT kayak gini nih. Mana gelombang P-nya nih? Kadang ke bawah, kadang ke atas. Hati-hati nih supraventricular tachycardia. Nih, emergency. Ya. Oke, nah ini SVT, hati-hati mengancam nyawa, hati-hati ketika kalian menemukan pasien nanti di ICU ya, kalian praktek di ICU. Ini kayak gini, supraventricular tachycardia. Apa bedanya dengan sinus takikardi? Kalau sinus takikardi, heart rate-nya lebih dari 100, tapi gelombang P-nya ada. Ini mana? Gelombang P-nya susah. Mana gelombang P-nya? Kadang ada, kadang nggak ada. Bentuknya beda. Nah, ini supraventricular tachycardia. Oke.
Kemudian selanjutnya adalah ada prematur atrial contraction. Yang namanya prematur. Berarti apa tuh prematur? Dia udah lahir sebelum waktunya, bener nggak? Benar, Pak. Nah, Betul, Bapak. sekarang prematur atrial berarti atrium berkontraksi sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya sudah berkontraksi. Ventricle sedang berkontraksi, atrium ikut berkontraksi. Nah, itu hati-hati gitu. Ya. Kemudian ada Wolff Parkinson White syndrome. Ya. Ini diakibatkan karena ini nih. Ya, penyaluran yang salah. Tetapi biasanya WPW ini tidak ada gejala apapun. Tetapi kalau misalnya pasiennya heart rate-nya 200 sampai 300, ini menjadi masuk ke letal. WPW itu kadang tidak ada simptom. Tetapi kalau heart rate-nya di 200 sampai 300, hati-hati, mengancam nyawa. Nih WPW. Oke. Nih, WPW. Nih. Oke. Oke, itu gangguan pembentukan di mana? Di atrial atau di atrium. Sekarang kalian harus belajar gangguan pembentukan impuls di penghubung avenod atau junctional. Oke, junctional. Ini namanya junctional. Oke, di avenodnya. Kalau tadi sebelum avenodnya, di atrium. Sekarang di avenodnya. Jadi, kalau misalnya SA node-nya tidak berfungsi, berarti avenod yang akan mengeluarkan listrik jantung. Tetapi itu hanya 40-60 kali per menit. Pertanyaannya, kalau misalnya gelombangnya junctional, gelombang P-nya ada atau enggak? Gelombang P-nya ada atau enggak? Tidak ada. Enggak ada kan? Karena kalau misalnya sudah mencapai avenod, kemudian ke bundle His, berarti gelombang P udah selesai dibentuk kan? Iya. Nah, berarti kapan kita menentukan bahwa ini junctional atau gangguan pembentukan impuls di penghubung avenod atau junctional? Ya berarti gelombang P-nya nggak ada. Sumber listriknya bukan dari SA node. Udah jelek, SA node-nya udah nggak berfungsi. Diambil alih oleh avenod. Dilihat dari mana? Gelombang P-nya nggak ada. Oke. Lihat nih, junctional rhythm di 40 sampai 60. Ada yang namanya adalah accelerate junctional di 60 sampai 100 kali per menit. Ya, takikardinya junctional lah gitu. Ingat, ketika kalian menemukan junctional, berarti SA node udah nggak berfungsi loh. Udah jelek banget nanti atriumnya. Ya, ada junctional takikardi lebih dari 100 gitu ya. Kemudian ada ini, ya nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya, ini yang dikatakan junctional. Lihat apakah ada gelombang P-nya. Mana gelombang P-nya? Nggak ada. Ada nggak? Nggak. Nggak ada. Karena memang dibentuknya dari avenod. Paham ya? Nggak akan ada gelombang P. Jadi gini, ketika kalian menemukan pasien di EKG, kok gelombang P-nya nggak ada sih? Gitu kan? Kok gelombang P-nya nggak ada? Berarti ini SA0-nya udah jelek. Atriumnya udah jelek banget. Sumbernya dari apa tuh? Avenod. Gitu. Ya. Heart rate-nya di 40 sampai 60. Ritmenya reguler. Nih lihat nih.
Gelombang P-nya nggak ada absen. Ya. Kemudian PR intervalnya juga susah dinilai gitu. Susah dinilai. Kalaupun ada, ya, kalaupun ada itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. QRS-nya normal karena tidak ada sangkut pautnya gitu. Nah, ini accelerate junctional, berarti dia lebih dari 60 kali per menit. Ada yang takikardi lebih dari 60. Ya, ini junctional takikardi. Ada nggak gelombang P? Nggak ada tuh. Nih, nggak ada nih. Kalau ini masih ada karena masih dari S anode. Tapi ketika AV node, nih junctional, nggak ada gelombang P. Ya. Kemudian ada PJC. Ya, premature junctional contraction. Nih, si P-nya itu kadang ditemukan, tetapi dia flat, lurus, atau ke bawah. Harusnya kan ke atas gelombang P itu. Kadang juga ditemukan setelah QRS. Ya, si P itu kadang ditemukan di setelah QRS. Mana ada gitu kan, nggak boleh. Ya. Oke, itu pembentukan avenode atau junctional. Sekarang gangguan pembentukan impuls di ventricle. Di mana tuh? Saya tanya, sumber listrik ventricle itu yang mana? Bundle His, bundle His, atau yang bundle His Pak, yang right bundle branch sama left bundle branch. Nah, saya tanya, kalau bundle His dan bundle branch itu pembentukan atau penyaluran? Penyaluran. Penyaluran. Dia tidak bisa mengeluarkan sumber listrik, betul nggak? Betul, Pak. Nah, yang mengeluarkan pembentukan atau sumber listrik ada di mana? S anode, F anode. S anode, terus? F anode. Terus? Sama Purkinje, Pak. Purkinje. Nah, S anode, AV node, dan Furkinje. Selebihnya hanya penyalur. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Pak. Tetapi Furkinje itu berapa ritmenya? 20-40 kali per menit. Nah, ketika kalian menemukan gambaran EKG gangguan pembentukan impuls di pembentukan ventricle, harus diapain pasiennya? Kalau itu mah cukup hanya Yasin 3x1, Al-Ikhlas 3x1. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa diapa-apain. Karena apa? AV node-nya udah jelek, S anode-nya apalagi, tinggal satu-satunya, Furkinje. Mau diapain heart rate di 20-40 kali per menit? Tinggal didoain doang. Ketika kalian menemukan ini. Ya. Oke, heart rate-nya di 20-40. Ada yang namanya accelerate idioventricular 42-100. Atau ini nih. Gangguan pembentukan yang paling mengancam nyawa harus di RJP. Ketika ada ventricle takikardi dan ventricle fibrilasi. Nanti kita bahas satu-satu. Nih lihat. Gelombang P-nya ada nggak? Nggak ada, Pak. Karena S anode udah jelek, atrium udah jelek, AV node udah jelek. Bundle His apalagi, dia kan tidak menerima listrik sama sekali. Udah jelek kan AV node-nya gitu. Lihat nih, nggak ada. QRS-nya lebar-lebar, lebih dari 0,12. Lebih dari 3 kotak kecil. PR intervalnya tidak bisa dihitung, karena gelombang P-nya nggak ada. Gitu. Karena ini sumber listriknya bukan dari atas, dari bawah, paling jelek. Gitu. Kemudian ada accelerate tadi ya, 40-100. Kemudian ini nih. Nah, hati-hati ya, ini kalian harus observasi ketat. Ini sering kali ditemukan di ICU. Ya. Ada namanya ini nih, univokal. Univokal VPC atau VES, ventricle extrasystole. VES dengan PVC itu sama. Hati-hati ya. Kalian jangan sampai ngomeh HP di depan pasien yang muncul VES seperti ini. Nih,
Normal, 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 VES. Normal, VES, normal, VES, normal, VES. Hati-hati, jangan sampai ngedip. Tarik nafas boleh. Observasi ketat. Kalau univokal masih aman lah ya. Masih kita ke air dulu, bolehlah ke air dulu gitu. Oke. Nah, kapan dikatakan VES univokal atau univokal PVC? Kapan? Ketika ditemukannya satu tuh. Satu nggak ada lagi. Terus bentuknya sama, bentuknya sama. Ya, bentuknya sama, lihat nih, bentuknya sama. Yang awalnya kayak gini nanti ditemukan lagi juga kayak gitu. Sama ini juga. Nah, awalnya gini, di sana juga kayak gini. Nah, itu univokal. Masih aman. Masih aman kalau kayak gini. Univokal VES itu masih aman. Ya. Nah, yang hati-hati adalah yang multivokal. Multivokal itu awalnya muncul VES seperti ini. Kemudian nanti ditemukan lagi dengan bentuk yang beda. More than one shape. Ya, lebih dari satu jenis VES, ventricle extrasystole atau PVC. Ini awalnya kayak gini, kemudian ditemukannya beda lagi. Hati-hati yang multivokal, hati-hati banget. Oke. Kemudian nih, VES atau VPC sama aja. Ya, ini VPC. Kemudian normal lagi. Ditemukan lagi VES. Nih, multivokal, beda. Oke, beda. Ya. VES itu karena ventricle, berarti gelombangnya apa tuh kalau ventricle? Gelombang P atau QRS? Kalau ventricle? QRS Bapak. QRS Bapak. Betul, QRS. Makanya ventricle extrasystole itu munculnya gelombang QRS, tapi QRS-nya aneh, lebar-lebar gitu. Ngerti nggak? Atau prematur, belum juga ada gelombang P, udah muncul QRS. Nih lihat nih, ini mana gelombang P-nya? Nggak ada kan? Karena gelombang P-nya di sini nih, harus nyampe dulu baru QRS. Ini QRS dulu, baru gelombang P. Itu yang dinamakan prematur. Kemudian si QRS-nya juga lebar-lebar. Ini VES, ventricle extrasystole. Harus hati-hati banget. Ya. Oke. Kemudian ada yang namanya kuplet, ada bigemini, ada yang trigemini. Kapan dikatakan kuplet? Ini kuplet. Normal VES VES, normal VES VES. Jadi si VES-nya itu kembar. Berbarengan VES VES gitu, tanpa diselangi oleh PQRST dulu. VES VES. Kemudian ada apa namanya? Bigemini. Apa tuh bigemini? Bigemini itu kayak gini, perhatikan. Bigemini itu adalah normal VES, normal VES. Duaan we terus, yang normal satu, yang VES satu. Normal VES itu bigemini, berbarengan. Kalau yang trigemini, normal VES, normal VES. Normal VS. Kalau bigemini normal VS, normal VS, normal VS. Hati-hati kata saya. Jangan sampai meleng matanya. Jangan sampai pasiennya VS, ventricle tachycardia ini. Harus di RJP. Oke. Nah, lihat nih. Ya, VS. Mana gelombang P-nya? Nggak ada, prematur. Ya. Nah, ini nih. Ini apa namanya? Kuplet. Kuplet kan? Couple. Ya. Nih, kalian pasien dipasang apa nih namanya? Monitor EKG. Oke, normal cuy, normal. Oke, saya ke air dulu boleh lah ya gitu. Ketemu VS cuy. Gitu, kuplet, hati-hati. Oke. Nah,
Ya, ini sinus ritem dengan Vs kuplet. Lihat nih, kuplet. Ya. Oke. Sekarang adalah R on T. Jadi apa R on T itu? Ada gelombang R di gelombang T. Gelombang R itu ventricle pada saat apa? Saya tanya. R itu pada saat ventricle ngapain sih? Puncak-puncaknya ngapain? Berkontraksi, Bapak. Ya, puncaknya berkontraksi. Ini ganggu banget ya. Berkontraksi. Kalau T Istirahat, Bapak. istirahat. Bayangin, ada gelombang R di gelombang T. Sedang istirahat dipecut untuk kontraksi. Nah, gimana tuh? Kaget nggak? Itu R on T. Hati-hati, ini juga mengancam nyawa. Ya. Nih, mana R on T? Nah ya. Nanti deh. Ya, kenapa why is R on T so bad? Nah, cenah si R on T itu jelek, menunjukkan bahwa pasiennya jelek. Yang tadi ya bayangin aja lagi berkontraksi, lagi istirahat berkontraksi. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kegawatan. Sekarang kegawatan ini akan muncul. Oke. Kapan si VES atau PPC ini dikatakan gawat? Kapan kalian menemukan VES ini nggak boleh meleng? Catat ya, catat. Kapan VES dikatakan kegawatan? 1. Ketika VES ditemukan 3 atau lebih. Mau itu univokal atau multivokal terserah. Yang penting VS-nya sudah lebih dari 3 atau lebih. Hati-hati. Kenapa? Ketika si VS sudah muncul 3 kali atau lebih, gelombangnya muncul 3 atau lebih, itu akan menuju ke ventricle tachycardia, kegawatan, harus di RJP dan di defib, shock decision. Hati-hati tuh, ventricle tachycardia is present. Ya. Kemudian ketika si VT-nya itu lebih dari 30 second, ya muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Nah, kenapa sih menjadi gawat? Kenapa? Karena lihat nih, karena VES ini yang mengakibatkan penurunan waktu pengisian jantung. Ingat, kalau jantung mengisi waktu pengisian jantungnya sedikit, otomatis jumlah darah yang masuk ke ventricle juga sedikit. Kalau jumlah darah yang masuk ke ventricle sedikit, yang dipompakan oleh ventricle ke seluruh tubuh juga sedikit karena isinya sedikit. Ini akan berdampak pada cardiac output yang jelek. Ya, cardiac output yang jelek. Mati pasiennya nanti. Ya. Oke, biasanya VS itu ditemukan pada pasien-pasien yang ACS, baik itu iskemik, injury, ataupun infark. Pada pasien-pasien yang imbalance elektrolit, gangguan elektrolit. Makanya elektrolit itu penting. Kemarin kita bahas elektrolit itu bisa menentukan apa? Asidosis dan alkalosis, menurut si Stuart. Pada pasien-pasien yang hipoksemia, ya kekurangan oksigen di dalam darah, di mana PaO2-nya di bawah 80 misalnya. Oke, bisa di-mute dulu. Kemudian selanjutnya adalah ini, gangguan mekanik. Ikut kembali. Hah, dari tadi belum di-record? Serius? Dari yang pas Bapak ngomong mute,
Bisa. Di mana itu? Berarti yang gangguan hantaran, Pak, tadi masuknya yang Oke, ini sinus bradikardi. Kalian harus paham karena nanti kalian akan ujiannya salah satu kasus yang akan diujiankan nanti ketika kalian sudah selesai menemukan pasien atau RJP, kemudian pasiennya ROSC, kemudian nanti kasusnya mungkin salah satunya adalah sinus bradikardi. Harus diapain tuh sinus bradikardi? Ketika kalian menemukan sinus bradikardi, kapan dikatakan sinus bradikardi? Heart rate-nya kurang dari 60, ada gelombang P dan selalu diikuti dengan QRS, PR intervalnya normal, QRS kompleksnya normal, tetapi heart rate-nya kurang dari 60. Benar nggak? Ya. betul ya. Ya. Ketika kalian menemukan sinus bradikardi, yang dicek adalah nadi karotis. Ketika nadinya ada, cek nafas. Nafasnya ada atau tidak. Kalau ada, cek tanda-tanda vital. Yang dilihatnya apa? Tekanan darah. Kita bagi dua tekanan darahnya. Berdasarkan sistolik. Kalau sistoliknya lebih dari 90, kita observasi. Ya, kita observasi. Ya, jadi ketika menemukan sinus bradikardi, cek nadi dan nafas. Ketika ada semuanya, cek sistoliknya berapa. Ya, cek sistoliknya berapa. Kemudian, ketika sistoliknya lebih dari 90, itu kalian observasi. Kalau misalnya sistoliknya kurang dari 90, itu yang dinamakan unstable sinus bradikardi. Kalau kurang dari 90, kalian berikan ini nih, sulfat atropin. Ya, sulfat atropin. Ya, berikan sulfat atropin di bolus. Di bolusnya berapa? 0,5 mg bolus. Oke, kemudian kita observasilah 3 menit. 3 menit lagi cek, masih sinus bradikardi, cek nadi karotis, cek nafas. Ketika ada, cek sistolik. Ketika sistoliknya masih kurang dari 90, berikan lagi 0,5. Terus saja gitu, sampai maksimalnya di 3 mg. Berarti sampai berapa kali pemberian? Sampai berapa kali pemberian? Maksimalnya 3 mg. Sekali pemberiannya 6 kali pemberian. 6 kali. Betul. Jadi, setelah 6 kali pemberian, masih sinus bradikardi. Masih sistoliknya kurang dari 90. Mulai ganti. Sulfat atropin diganti dengan dopamin. 2-10 mikro per kilo per menit. Nanti gimana ngitungnya? Ya itu. Diajarin sama Bu Susi. Dioplos dulu ke 50 cc. Jadi berapa runningnya. Pokoknya nanti sampai ditemukan berapa cc per menit. Itu kan diajarinnya. Menggunakan siring pump. Oke. Terus kemudian dopamin ini maksimalnya di 10 mikro. Kalau misalnya 10 mikro, ini dievaluasi, masih sinus bradikardi, kita ganti dopaminnya menggunakan epinefrin. Berapa tuh? 2-10 mikro per kilo. Enggak per kilo, per menit ini, Mas. 2-10 mikro per menit. Jadi nggak berdasarkan berat badan. Gitu. Itu penata laksanaan sinus bradikardi. Oke, kalian udah bikin jalur kan? Pertama, di paling atas itu sinus bradikardi. Kemudian apa yang dilakukan? Cek nadi dan nafas. Kalau nadi nafas ada, cek tanda-tanda vital. Dari apa tuh? Sistoliknya. Kemudian barulah kalian bikin 2 cabang. Yang kurang dari 90, yang lebih dari 90. Kalau lebih dari 90, observasi.
Kalau kurang dari 90, berikan sulfat atropin 0,5 bolus. 0,5 mg bolus. Diulang 3-5 menit sekali, observasi terus, kemudian setelah pemberian sampai 6 kali, maksimalnya 3 mg, berarti kalau masih sinus bradikardi, kasih apa? Dobutamin. Ya, dopamin ya? Dopamin. Ya, Nah, dopamin masuk dulu 2 mikro. Kalau nggak ada perbaikan, naikin jadi tergantung dokternya. Naikin jadi 3, naikin dari sampai ke batas 10. Kalau 10 masih sinus bradikardi, diganti dengan epinefrin mulai dari 2 mikro per menit. Paham ya? Amin, Pak. Oke. Sekarang bentar ya, saya buka catatan saya pas kuliah. Nah, sekarang kasusnya adalah ventricle tachycardia. Nah, ini ya, ventricle tachycardia atau ventricle fibrilasi. Harus diapain gitu kan? Sebentar ya. Oke. Kenapa ini kayak gini? Oke. Ketika kalian menemukan VT, ya, VT, aduh susah. VT, kemudian VF, bukan VF, AF. AF itu apa? Atrial fibrilasi. Kemudian atrial flutter. Satu lagi adalah SVT. Ya, ketika kalian menemukan ini, apa yang dilakukan pertama? Cek nadi. Cek nadi dan nafas bersamaan. Nadi nafas bersamaan. Kemudian kalau ada, cek sistoliknya. Ya, ketika sistolik ini ada ya, kalau nadi dan nafasnya ada. Kalau sistoliknya lebih dari 90, berarti ngapain tuh? Berarti observasi. Ketika sistoliknya kurang dari 90, harus ngapain? Pak. Apa? Masukin obat. Beda. Kalau tadi mah sinus bradikardi kan? Kalau ini mah VT, AF, atau atrial flutter, dan SVT. Kalau tadi mah sinus bradikardi. Nah, sekarang kalau yang kurang dari 90. Kalau kurang dari 90, untuk yang SVT, itu berikan kardioversi 50 joule. 50 joule. Ya, 50 joule. DC shock tetapi 50 joule. Oke. Kalau misalnya VT, AF, atau atrial flutter, itu kardioversinya mulai dari 100 joule. Gitu.
Ya. Tetapi khusus untuk atrial flutter dan atrial fibrilasi, kalian tidak boleh langsung memberikan 100 joule. Harus periksa dulu. Ketika heart rate-nya lebih dari 100, ya lebih dari 100 kali per menit heart rate-nya, itu berikan kardioversi 100 joule. Tetapi kalau dia heart rate-nya kurang dari 100, itu kalian berikan apa? Berikan dopamin dan dobutamin. Gitu. Paham ya? Bapak boleh diulang, Pak? Oke. Ketika kalian menemukan ventricle tachycardia, menemukan atrial flutter, kemudian atrial fibrilasi atau SVT, cek nadi dan nafas. Ketika nadinya ada, cek sistolik. Kalau sistoliknya lebih dari 90, observasi. Tetapi ketika kurang dari 90, untuk SVT, berikan kardioversi 50 joule. Kalau VT, berikan kardioversi 100 joule. Kalau AF, atrial fibrilasi dan atrial flutter, cek dulu nadinya. Kalau nadinya lebih dari 100, berikan kardioversi 100 joule. Tetapi kalau kurang dari 100, berikan dobutamin dan dopamin. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi menurut kalian mana sih yang lebih bahaya? Gangguan pembentukan di avenod atau gangguan pembentukan di ventricle? Kalau menurut Rika di avenod, Pak, soalnya kan tadi avenod itu berpengaruh terhadap Tetapi kalau avenod kan masih ada ventricle. ya, Pak, di ventricle, maaf, Pak. Soalnya kan berpengaruh terhadap cardiac output. Betul, berpengaruh terhadap cardiac output. Siapa ini yang jawab? Rika ya? Iya, Bapak Rika. Oke. Ya, ini yang paling bahaya. Ya, tadi saya ulang. Ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardia itu tidak langsung. Makanya saya bilang di awal, haram hukumnya bagi perawat gawat darurat dan ICU ngomong, pasiennya ini tiba-tiba seperti ini. Itu udah salah banget. Tidak ada kondisi yang tiba-tiba. Kalau tiba-tiba berarti kalian membiarkan pasiennya tanpa observasi yang ketat. Apalagi kalau awalnya cuma VES doang nih. VES atau PVC ya. Ini hati-hati nih. Univokal masih aman nih. Normal, normal, VES. Normal, 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 VES. Bentuknya masih sama tuh univokal. Nah, ini VES nih. Awalnya kayak gini, nanti ditemukan VES juga sama bentuknya. Itu univokal. Masih aman. Tetapi kalau yang tidak aman itu yang multivokal. Ya, ini nih ya, normal VES, normal VES. Tetapi beda bentuknya. Itu adalah yang multivokal. Awalnya ventricle tachycardia atau ventricle fibrilasi itu awalnya seperti ini loh. Makanya observasinya harus ketat kalian. Jangan sampai membiarkan VES tanpa kita bisa observasi. Ya. Nah, ini ya VES atau VVC. Ini yang kuplet ya, dia berbarengan nih. Kalau ada kuplet hati-hati bisa ventricle tachycardia ini. Ya. Kalau bigemini tadi normal VES, normal VES. Jadi berbarengan. Setelah normal langsung VES. Setelah normal VES. Kalau trigemini normal yang ketiganya VES, normal yang ketiganya VES.
Kalau bigemini yang kedua. Nah, kapan dikatakan tadi ya, saya ulang, kapan dikatakan si VES itu berbahaya? Yang pertama, ya, VES ditemukan lebih dari 3 atau lebih, ya, baik itu univokal atau multivokal. Kemudian nih, ya, atau justru lebih dari 6 per menit, ya. Kemudian multivokal, itu harus hati-hati banget multivokal. R on T tadi ya, ada gelombang R di T. Harusnya T itu saat istirahat. Muncul gelombang R, berarti pada saat istirahat, ventricle malah berkontraksi. Gitu. Nah itu harus hati-hati. Menunjukkan bahwa nanti cardiac output-nya akan jelek. Ya. Oke, nih ventricle. Nah, lama-kelamaan jadi ventricle takikardi loh kalau VES dibiarkan. Gitu ya. Nah, ini peran perawat harus ngapain? Berikan oksigen ya. Kemudian lapor ke dokter. Kemudian siap-siaplah troli-troli emergensi yang gitu-gitu harus sudah siap ya. Periksa EKG 12 lead. Kemudian pastikan bahwa akses intravenanya nggak bengkak, masih lancar karena tadi kemungkinan pemberian obat selanjutnya dopamin, dobutamin, epinefrin gitu ya. Nih, stay with your patient dan continue monitoring. Jadi jangan sampai kemana-mana. Ya, jangan sampai kemana-mana tuh. Jangan sampai VES menjadi ventricle tachycardy. Gitu. Ya, ini ventricle tachycardy banyak sekali bentuknya. Ini mengancam nyawa ya, hati-hati. Apalagi kalau pasien tidak ada nadi. Kemudian ini ventricle fibrilasi. Kalau ventricle fibrilasi dia lebih nggak jelas bentuknya. Kalau ventricle tachycardy kan masih bagus ya. Masih bagus itu teratur gitu bentuknya ya tuh. Ya, bentuknya teratur. Kalau ventricle fibrilasi dia jelek. Oke, nanti kita akan ketemu di lab langsung. Bagaimana penanganan ventricle tachycardy dan ventricle fibrilasi, asistol dan PEA. Empat gambaran EKG yang mengancam nyawa. Oke. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan aritmia jantung. Sampai ketemu nanti di laboratorium. Ya, sudah dibagi kelompok, minimalnya berapa, 5 atau 6 atau 7 satu kelompok boleh. Tapi jangan kebanyakan yang 7 orangnya. Maksimal satu kelompok. Ya.